Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Di video kali ini aku mau membuat kulit pangsit. Yuk, dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari teman-teman semua. Nah, di sini sudah ada bahan yaitu tepung, tepung sagu, garam, telur. Dan ini 2 butir telur, satu untuk bahan kulit dan satunya diambil putihnya saja untuk sebagai bahan rekatan nanti ya teman-teman. Yuk kita cek bahan lengkapnya. Di sini ada tepung terigu, ada tepung sagu, air, garam. Dan sekarang mari kita mulai teman-teman semua. Di sini tepungnya akan aku buat lubang di tengahnya. Nah, aku dekatin dulu. Nah, aku buat lubang seperti ini di tengah-tengah ini. Nah, sekarang sudah selesai melubangi tepungnya. Kemudian aku tambahkan air sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Jangan semua masuk, takut nanti adonannya terlalu lembek ya teman-teman. Setelah air masuk, kita pecahkan telur 1 butir. Kita masukkan telurnya semuanya, pluk. Lanjut kita masukkan garam. Setelah garam masuk, aku angkat baskomnya untuk aku dekatkan seperti ini supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah, dengan begini kalian lebih jelas untuk melihat pergerakannya ya teman-teman. Aduk semua sampai garam dan air telur menyatu menjadi satu dan serpi-serpihan seperti ini. Setelah semua ini menyampur rata seperti ini, kita tambah air. Nah, sekarang aku mau tambah air sedikit lagi supaya semuanya terkena sedikit-sedikit ya teman-teman. Jangan terlalu berlebih dulu supaya hasilnya nanti pas begitu. Aduk-aduk lagi seperti ini sampai nantinya menggumpal ya teman-teman. Sekarang aku aduk-aduk lagi sampai semua rata lagi. Kemudian aku mau tambah sedikit lagi. Terus begitu teman-teman sampai airnya habis begitu. Nah, sekarang aku aduk-aduk lagi semua sampai merata. Nah, sekarang adonannya sudah mulai menggumpal ya teman-teman seperti ini. Nah, ini tandanya sudah mau jadi. Kemudian kita akan taruh adonan ini ke wadah yang datar teman-teman. Nah, sekarang adonan kita tumplek. Di sini aku menggunakan tempat yang rata seperti ini untuk menempatkan tepung ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita tuang, kita keluarkan dari baskom. Nah, sekarang adonannya sudah ditumplek di atas tempat yang rata seperti ini. Selanjutnya kita akan menguleni atau membuat si adonan ini menyatu dan kalis atau licin, pokoknya rapih begitu. Nah, sekarang mari kita mulai. Dengan tangan kita uak-uak begitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dibolak, dibalik ya teman-teman. Pokoknya supaya lakuin bagaimanapun caranya supaya si adonan ini menyatu rapih, luarnya licin begitu. Pokoknya di apa-apa, terserah kalian diapakan saja deh. Pokoknya mau dirapihkan seperti apa atau seperti ini, dibolak, dibalik begitu teman-teman. Nah, si serempelan-serempelan ini supaya menyatu begitu. Nah, sekarang aku tekan-tekan seperti ini dengan menggunakan telapak tangan, sesekali dengan jari atau apapun, pokoknya semuanya kita buat supaya adonan ini menyatu semuanya ya teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai licin. Supaya lebih mudah kita bisa menggunakan dengan alat seperti ini atau dengan botol. Kalau nggak ada alat seperti ini boleh dengan botol. Kita pipih-pipihkan supaya tuh adonannya elastis, lentur begitu.
jadi menyerupai seperti kalau kita mau membuat mie begitu teman-teman. Nah seperti ini, supaya yang keras-keras itu tuh menyatu dengan sempurna. Lakukan sampai adonan ini terlihat kalis dan licin. Pokoknya dari berbagai sisi kita bisa tekuk lipat begitu teman-teman. Kita pipihkan lagi seperti ini berulang-ulang sampai mendapati adonan yang kita mau ya teman-teman. Menguleni ini atau menggiling ini tuh tidak ada aturan harus bagaimana ya teman-teman. Pokoknya bagaimanapun caranya boleh-boleh aja, pokoknya yang penting ini adonan dibuat halus seperti ini, jangan ada butiran-butiran begitu teman-teman. Pokoknya bagaimana senyamannya kalian, mau bagaimana caranya, cara menipiskan atau menggilingnya bagaimana, yang penting intinya hasilnya nanti akan menggumpal saja teman-teman, tanpa ada aturan harus bagaimana begitu. Nah sekarang ini sudah mulai rapi ya teman-teman, adonannya seperti ini rapihnya. Yuk kita lanjut untuk memotong adonan ini menjadi dua. Nah kita potong menjadi dua seperti ini. Nah sekarang sudah terpotong, selanjutnya kita pipihkan seperti ini, kepengkan supaya mendapati lembaran tipis ya teman-teman, tipis seperti kulit pangsit begitu. Untuk memudahkan kita taburkan sagu, kita taburkan tepung sagu di atasnya seperti ini. Ini fungsinya supaya jika kita roll itu bisa berjalan begitu teman-teman, tepungnya tuh menjadi lebih licin begitu dan bisa berjalan begitu jika kita roll begitu. Lalu kita usap-usap, ratakan supaya menyeluruh tepungnya ya teman-teman. Kita roll seperti ini kan lebih mudah dan berjalan-jalan begitu tepungnya teman-teman begini. Jadi bawahnya tidak lengket di wadah begitu, bawah tepungnya ini tidak lengket, atau si adonan tepungnya ini tidak lengket di dasar wadahnya begitu teman-teman. Nah jika sudah setipis ini, kita cek apakah sudah seperti sesuai harapan kita, yang kita mau seperti ini, setipis ini, cek. Nah seperti ini teman-teman, sudah tipis. Yuk kita potong, kita ukur-ukur dengan menggunakan yang seperti yang ada ini, kita kerat, potong. Nah seperti ini, dibagi dua-dua.
kelebaran yang sama seperti soletan ini, lalu kita potong ya seperti pangsit pada umumnya ya teman-teman, seperti ini. Lanjutkan untuk ke seluruh bahan pangsit ya teman-teman. Nah, sekarang lembaran pangsitnya sudah jadi teman-teman, seperti ini hasilnya. Yuk kita lanjutkan sampai semua selesai. Nah, adonan pangsitnya sudah selesai jadi lembaran seperti ini teman-teman. Nah, kita tumpuk satu demi satu, lapisan demi lapisan untuk kita buat, bisa digoreng atau kita bisa direbus dengan di dalamnya diisi daging cincang ataupun sayuran ataupun tahu begitu teman-teman. Pokoknya suka-suka kita, suka-suka kalian saja setelah jadi seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum, dadah.